Selanjutnya, tim paslon nomor urut 4 menolak tanda tangan hasil rapat pleno dan penetapan hasil rekapitulasi suara pemilihan wali kota Banjarmasin. Penolakan lantaran tidak diakomodirnya keberatan saksi yang menduga telah menemukan kejanggalan proses pungut hitung di beberapa TPS se-Banjarmasin, yakni selisih angka pada kehadiran DPT dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah. KPU Kota Banjarmasin menuntaskan rapat pleno terbuka dan penetapan hasil penghitungan suara pilkada serentak tingkat Kota Banjarmasin Selasa malam. Dari proses penetapan hasil, tim paslon wali kota Banjarmasin nomor 4 menolak menandatangani lembar berita acara hasil rekapitulasi hasil suara yang ditetapkan KPU lantaran pihaknya mengaku mendapati kejanggalan proses pelaksanaan pungut hitung di TPS dan tidak terakomodir pada proses rekap di tingkat kota. Ketua Bidang Saksi dan Data Paslon Anandamu Ahmad Muhajir menyebut ada kejanggalan antara lain di TPS 11 Belitung Utara dan TPS 12 Kelurahan Teluk Tirak. Di sana ada DPT yang hadir 160 orang dan 2 orang tambahan DPT, tapi data surat suara sah dan tidak sah ada 170 pemilih. Selanjutnya juga ditemukan jumlah pemilih yang hadir 191 orang, namun data suara sah dan tidak sah mencapai 237 pemilih, sehingga ada selisih suara 46 orang. Di mana ada proses yang tadi kata kami sinkronisasi tadi terhadap data. Ini kan bukan sekedar DPT lagi, tapi ada suara dari pemilih. Berarti kan titipan rakyat kepada kami juga termasuk saksi saya di sini untuk memperjuangkan apakah ini benar suara sah atau tidak. Gitu. Ada 8 suara yang kita bertanyakan ini bersumber dari siapa. Gitu. Jangan-jangan ini kasus bisa terbalik. Misalnya ada yang kebetulan suaranya dihilangkan bisa jadi, atau bisa ditambahkan bisa jadi. Tapi ini adalah bukan sekedar DPT lagi. Kalau DPT kan mungkin ada sinkronisasi dan sebagainya. Tapi ini adalah titipan rakyat kepada kami, kepada kita semua, kepada KPU dan Panwaslu selaku penyelenggara pemilu ini. Dan kami berharap KPU dan Panwas bisa menyelenggarakan pemilu di Kota Banjarmasin dan seluruhnya di Indonesia bersikap adil dan jujur dan transparan. Meski tanpa disetujui satu saksi paslon, KPU terus melanjutkan penetapan lantaran keberatan saksi diajukan sudah clear di tingkat pleno rekap kecamatan bersama petugas PPS kelurahan sebelumnya. Jadi kan untuk sinkronisasi data itu data yang diambil dari C hasil ya. Jadi seharusnya dia sinkronisasinya itu adalah di tingkat kecamatan. Seharusnya saksi sudah menyerahkan apa yang ingin disampaikan atau misalnya disanggah pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan. Jadi kita akomodir di sini dengan membuatkan di form kejadian khusus. Tak hanya menolak membubuhkan tanda tangan pada lembar berita acara rekapitulasi hasil suara, tim Anandamu juga bersiap melayangkan gugatan sengketa ke Mahkamah Konstitusi karena menyangkut hak pilih warga. Risna, Banjar TV.